Soal nomor 26 yaitu tentukan nama yupak senyawa berikut. Senyawa ini adalah senyawa golongan alkohol, di mana gugus fungsi senyawa ini adalah OH. Kemudian kita akan menentukan jumlah C yang digunakan sebagai rantai utama, yaitu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk penomoran dimulai dari rantai C yang paling dekat dengan gugus fungsi yaitu OH. Sehingga C yang pertama adalah ini, C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, dan C nomor 5. Kemudian pada rantai C nomor 4 memiliki percabangan, yaitu metil sebanyak 2. Sehingga nama yupak dari senyawa tersebut adalah 4,4 dimetil 2-pentanol. Soal nomor 27 yaitu rumus umum golongan alkuna adalah rumus umum golongan alkuna yaitu CnH2n dikurang 2. Untuk soal nomor 28, jika suatu senyawa hidrokarbon dibakar secara sempurna dan tiap mol senyawa tersebut menghasilkan 5 mol CO2 dan 6 mol H2O. Senyawa tersebut yaitu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menulis reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbonnya kita misalkan dengan CXHY. Karena dalam soal diketahui bahwa yang dihasilkan adalah 5 mol CO2 dan 6 mol H2O, maka kita harus melakukan penyetaraan, yaitu jumlah C di sebelah kanan harus sama dengan jumlah C di sebelah kiri. Jadi jumlah C di sebelah kiri sebanyak 5 dan jumlah H di sebelah kanan itu ada 12, sehingga jumlah H di sebelah kiri yaitu sebanyak 12. Jadi yang didapat adalah senyawa hidrokarbon dengan C5H12. Pilihan yang paling tepat yaitu B, karena jumlah C pada B sebanyak 5, yaitu C 1, 2, 3, 4, dan 5, dan hanya sebanyak 12. 3, 5, 6, 9, 12, sehingga namanya adalah 3-metil butana. Soal nomor 30 yaitu reaksi dari pentena ditambah HCl menghasilkan. Jadi reaksi yang terjadi pada senyawa berikut adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap ini akan diputus menjadi ikatan tunggal. Prinsip dari aturan Markovnikov adalah jika sebuah asam halida akan mengadisi sebuah alkena, maka atom hidrogen dari asam halida akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap pada alkena yang mengikat atom hidrogen lebih banyak. Sedangkan atom halogen dari asam halida akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang memiliki atom hidrogen lebih sedikit. Jadi atom H akan masuk ke dalam C berikatan rangkap yang memiliki jumlah H lebih banyak, yaitu CH2. Sedangkan Cl akan masuk ke dalam atom CH berikatan rangkap yang memiliki jumlah H lebih sedikit. Sehingga senyawa yang akan dihasilkan adalah 2-kloropropana. Untuk soal nomor 31 yaitu senyawa yang memiliki titik didih tertinggi adalah salah satu sifat fisika senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena maupun alkuna adalah semakin panjang rantai utama maka akan semakin tinggi titik didihnya. Kemudian semakin banyak cabang akan menurunkan besarnya titik didih. Jadi pilihan yang paling tepat adalah A. Karena senyawa hidrokarbon pada A memiliki rantai utama paling panjang, yaitu
rantai C sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan senyawa hidrokarbon pada pilihan A tidak memiliki percabangan. Jadi, senyawa hidrokarbon A memiliki titik didih yang paling tinggi daripada senyawa yang ada pada pilihan lainnya. Untuk soal nomor 34, penggolongan karbohidrat yang didasarkan atas monomernya dikenal sebagai monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang termasuk golongan disakarida adalah, jadi yang termasuk monosakarida itu ada glukosa, galaktosa, fruktosa, dan maltosa. Yang termasuk polisakarida ada selulosa dan glikogen. Dan yang termasuk disakarida ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Jadi pilihan yang paling tepat adalah E, maltosa. Untuk soal nomor 35 yaitu struktur karbohidrat berikut mempunyai jumlah atom C kiral dan jumlah isomer optik berturut-turut. Jadi atom C kiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. Sehingga banyaknya atom C pada struktur karbohidrat berikut adalah 3. Yaitu atom C pertama, atom C kedua, dan atom C ketiga. Atom C pertama mengikat gugus ini. Yang pertama dia mengikat gugus ini, kemudian gugus hidroksil, hidrogen, dan senyawa ini. Kemudian atom C kedua dia mengikat senyawa ini, kemudian hidroksil, hidrogen, dan senyawa ini. Kemudian atom C yang ketiga dia mengikat senyawa ini, kemudian hidroksil, hidrogen, dan senyawa ini. Sehingga jumlah atom C kiralnya sebanyak 3. Untuk isomer optik dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah banyaknya atom C kiral. Jadi 2 pangkat jumlah banyaknya atom C kiral tadi ada 3, 2 pangkat 3, sehingga isomer optiknya sebanyak 8. Jadi jawaban yang benar adalah D, 3 C kiral dan 8 isomer optik.